wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafindra Satria dan saya berkuliah di Universitas Bayangkara Jakarta Raya mengambil studi psikologi. Dan saya di sini akan menjelaskan dan membawakan materi tentang manajemen security cybercrime. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen security. Manajemen security adalah proses yang kompleks dan profesional yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan keamanan untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh ancaman. Proses ini mencakup berbagai aspek, yaitu seperti pengelolaan, resiko yang terkait dengan keamanan serta perlindungan aset fisik dan sumber daya manusianya. Dan yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yaitu gimana sih latar belakang manajemen security itu. Manajemen security muncul dari kebutuhan untuk melindungi organisasi dari berbagai bahaya dengan meningkatkan kompleksitas dan dinamika lingkungan bisnis serta kemajuan teknologi informasi. Organisasi harus memiliki sistem manajemen security yang kuat untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan aset mereka. Peraturan juga mendorong hal ini, karena organisasi harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Nah, konsep filosofis dari manajemen security itu adalah keamanan berakar pada konsep keamanan yang holistik. Dalam situasi seperti ini, filosofis tata tentram Kertaraharja adalah referensi penting yang menggambarkan prinsip-prinsip keaturan, tata, rasa aman, tentrem, kegairahan kerja, kerta, dan kesejahteraan raharja. Konsep ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, teori-teori manajemen mempengaruhi manajemen security juga. Mereka menekankan betapa pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai sasaran organisasi. Secara umum, manajemen keamanan memperhatikan aspek teknis keamanan serta aspek sosial dan budaya dari pelaksanaannya, yang menghasilkan sistem keamanan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dan di sini saya selanjutnya akan membahas tentang tinjauan manajemen security dan manajemen security. Tinjauan manajemen ini adalah ilmu dan seni mengorganisir sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengendalian sumber daya adalah beberapa contoh proses manajemen. Menurut Mary Baker Follett dan Rick Yue, Griffin menggambarkan manajemen sebagai proses untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang security. Security adalah ide keamanan yang melindungi orang, aset, dan informasi dari ancaman atau kerugian. Dalam hal ini, security tidak hanya berkonsentrasi pada pencegahan kejahatan, tetapi juga mencakup manajemen risiko yang terkait dengan berbagai ancaman yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Dan selanjutnya yaitu ada manajemen security untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh ancaman. Serangkaian proses yang terintegrasi dikenal sebagai manajemen keamanan. Termasuk ada beberapa komponen penting juga, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini mengembangkan rencana keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua, keorganisasian. Organisasi ini mengatur sumber daya manusia dan fisik untuk pelaksanaan keamanan dan melaksanakan prosedur keamanan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir ada pengawasan. Menjaga sistem keamanan berjalan dengan baik dan melakukan perubahan jika diperlukan.
Selain itu juga, manajemen security berkonsentrasi pada pencegahan kerugian dan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan penanganan risiko. Tujuan utamanya adalah menciptakan tempat kerja yang aman bagi karyawan, aset perusahaan, dan proses operasional yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, manajemen security sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis tetap beroperasi dengan mengurangi potensi risiko dan kerugian. Di sini saya akan memberikan pengetahuan atau pengertian cybercrime kepada teman-teman sekalian. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang dilakukan mencakup memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian data, penipuan online, peretasan atau hacking, penyebaran virus, dan kejahatan digital lainnya. Cybercrime dapat merugikan individu, bisnis, dan bahkan pemerintahan dengan cara yang signifikan. Nah, dari pengertian cyber ini, pasti kan otomatis langsung ada dampaknya dong. Nah, dampaknya ini bisa kita rasakan seperti yang pertama itu ada kerugian finansial. Nah, kerugian finansial ini individu dan perusahaan dapat kehilangan uang akibat penipuan atau pencurian data. Dan yang selanjutnya kerugian reputasi. Kerugian reputasi ini melibatkan perusahaan yang menjadi korban cybercrime dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Dan selanjutnya kehilangan data. Nah, kalau data ini kan benar-benar sangat penting ya. Nah, data ini penting dapat hilang atau dicuri yang dapat mengganggu operasional bisnis. Dan yang terakhir dari dampak cybercrime ini yaitu mengenai dampak psikologis. Korban cyberbullying atau penipuan online sering mengalami stres dan kecemasan. Dan dari dampak tersebut, pasti otomatis akan ada cara mencegah cybercrime. Nah, untuk mencegah cybercrime itu ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama ada edukasi pengguna. Edukasi pengguna ini meningkatkan kesadaran tentang risiko cybercrime dan cara melindungi diri. Selanjutnya penggunaan teknologi keamanan. Itu menggunakan perangkat lunak antivirus dan firewall untuk melindungi sistem dari serangan. Dan yang terakhir ada praktik keamanan yang baik. Nah, praktik ini menghindari klik pada tautan mencurigakan dan selalu memverifikasi sumber sebelum memberikan informasi pribadi. Dengan memahami pengertian, jenis, dampak, dan cara pencegahan cybercrime, individu dan organisasi dapat lebih siap menghadapi ancaman di dunia maya atau di media sosial. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis cybercrime. Yang pertama itu ada hacking. Apa sih hacking? Hacking adalah proses memasuki sistem komputer atau jaringan tanpa izin dengan tujuan tertentu yang bisa bersifat positif atau negatif. Hacking seringkali dikaitkan dengan aktivitas ilegal, tetapi ada juga bentuk hacking yang etis, seperti pengujian keamanan untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan sistem. Namun dalam konteks ini, kita akan lebih fokus pada sisi negatif dari hacking. Nah, media sosial. Apa sih dampak dari hacking tersebut? Yang pertama yaitu pencurian identitas, lanjutnya kejahatan finansial, pelanggaran privasi, kerugian reputasi, dan gangguan operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah hacking. Dan yang pertama itu cara mencegah hacking ada edukasi pengguna. Edukasi pengguna ini meningkatkan kesadaran tentang risiko hacking dan cara melindungi informasi pribadi. Selanjutnya ada penggunaan teknologi keamanan, yaitu menginstal perangkat lunak antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari serangan. Dan yang ketiga, praktik keamanan yang baik. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Aktifkan autentikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan tambahan. Hindari mengklik tautan mencurigakan atau membuka lampiran email dari sumber daya yang tidak dikenal.
Selanjutnya ada pembaruan rutin. Lalu perbarui sistem operasi dan perangkat lunak untuk menutup celah keamanan yang merugikan Anda. Dan yang terakhir ada backup data. Backup data melakukan backup secara berskala untuk mengurangi dampak jika terjadi serangan ransomware atau kehilangan data lainnya. Nah, dan yang selanjutnya itu ada phishing. Phishing ini bentuk penipuan online yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi dan sensitif seseorang, seperti username, paspor, PIN, dan data keuangan, dengan cara menyamar sebagai individu atau organisasi yang palsu yang tampak resmi. Istilah phishing berasal dari kata phishing yang berarti memancing, di mana penipu berusaha memancing informasi dari korban dengan umpan yang menarik. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari phishing. Yang pertama ada pencurian identitas, kerugian finansial, pelanggaran privasi, kerusakan reputasi, dan yang terakhir gangguan operasional. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan sekalian atau teman-teman cara mencegah dari dampak phishing tersebut. Yang pertama itu ada edukasi diri. Tingkatkan kesadaran tentang risiko phishing dan cara mengenalinya. Kenali ciri-ciri email atau pesan yang mencurigakan. Dan yang selanjutnya verifikasi sumber. Selalu periksa alamat pengirim email dan pastikan bahwa itu berasal dari sumber yang sah sebelum memberikan informasi pribadi. Selanjutnya, hindari mengklik tautan mencurigakan. Jangan klik tautan dalam email atau pesan dari pengirim yang tidak dikenal. Selanjutnya, gunakan teknologi keamanan. Install perangkat lunak antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari malware dan serangan cyber lainnya. Dan yang terakhir, periksa keamanan situs web. Pastikan untuk mengakses situs web yang aman dengan URL yang diawali dengan HTTPS sebelum memasukkan informasi sensitif. Dan yang terakhir, saya akan memberitahukan kepada teman-teman itu adalah identify thief. Apa sih identify thief? Identify thief itu seperti pencurian identitas dan sebagai tindakan kriminal di mana seseorang mencuri informasi pribadi orang lain, seperti nama, alamat, nomor identitas, atau informasi keuangan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau melakukan tindakan ilegal. Dalam era digital saat ini, kejahatan ini semakin marak terjadi karena kemudahan akses terhadap data pribadi melalui internet dan berbagai platform digital lainnya. Dari identify thief ini pasti kan berdampak negatif ya. Nah, saya akan menjelaskan dampak dari identify thief ini. Itu yang pertama ada kerugian finansial, pelanggaran privasi, masalah hukum, kerusakan reputasi, dan stres psikologis. Cara mencegah dari identify thief ini yang pertama adalah 1. Lindungi informasi pribadi. Jangan membuat informasi pribadi secara sembarangan di media sosial atau situs web yang tidak terpercaya. Dan yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat. Pastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online atau aktivitas autentikasi 2 faktor jika tersedia. Yang selanjutnya, periksa laporan keuangan secara berskala. Selalu periksa laporan bank dan laporan kredit untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secepat mungkin. Yang selanjutnya, hati-hati dengan email dan tautan mencurigakan. Waspadai email phishing yang meminta informasi pribadi atau mengarahkan ke situs web palsu. Dan yang terakhir, gunakan layanan pemantauan identitas. Pertimbangan untuk menggunakan layanan pemantauan identitas yang dapat memberitahu jika ada aktivitas mencurigakan terkait informasi pribadi Anda. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dan kata yang tanpa disengaja dari saya, mohon minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.